segala sesuatunya berubah. Terus mendapatkan sebuah story yang bagaimana orang lain dari bisnis sejalan jadi gak jalan, ya. Itu realitas yang ada. You know? Akhirnya kan berpikir saya harus berubah. Terus pertanyaannya, dari mana saya berubah dan apa yang harus saya lakukan? Saya merasa bahwa memahami bisnis model ini adalah titik tolak kita untuk melihat secara secara helikopter view gitulah bisnis kita. Kemudian di mananya kita rubah. Oke, dengan melihat connect-nya terhadap lingkungan, di mana lingkungan sudah berubah. Salah satunya milenial tadi. Saya kira dengan memahami bisnis kita ya, memahami prinsip dasar dari bisnis dengan menggunakan bisnis model ya. Sehingga Anda bisa lihat, oh di sisi ini saya akan lakukan, di sisi sini saya akan melakukan action plan-nya, gitu kira-kira. Sehingga Anda akan mengalir bersama perubahan sehingga tidak perlu ditakuti. Tetapi kuncinya action, tentu harus action, gitu kira-kira. Nah ini kira-kira tujuannya adalah memahami keseluruhan bisnis secara utuh, akan mempertajam pemahaman bisnis kita sehingga kita bisa menciptakan peluang-peluang, ya. Menciptakan peluang-peluang sehingga bisnis Anda tetap eksis sesuai dengan perkembangan zaman. Apapun perubahan yang terjadi, Anda tetap mengikuti, bahkan Anda lebih maju dan lebih sukses. Itu kira-kira. Oke, dan itu kira-kira tujuannya. Dan saya awali juga dengan perubahan yang terjadi, Pak. Saya akan tambahkan sedikit gitu kira-kira. Kalau tadi milenial seperti apa, saya akan tampilkan data dan fakta. Bagaimana milenial yang sekarang itu datanya 70% itu market Anda milenial sebetulnya. Dan bagaimana behaviornya dia di dalam berinteraksi dengan bisnis Anda. Itu kira-kira. Kalau Anda tidak bisa membaca itu, ya Anda pasti kalah. Dia tidak nyaman sama Anda gitu. Ya. Sehingga Anda akan ditinggalkan. Dan sementara di pihak lain tadi ada ban itu ya dan lain sebagainya, ada montir apa saya lihat Mr. Montir, dia akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan milenial gitu. Akhirnya sang milenial lebih nyaman bersama Anda. Anda jangan salah. Salah satu data 60% pelanggan itu lebih percaya cerita temannya daripada mempertimbangkan harga. Ya, itu kira-kira. Artinya kalau temannya bilang bagus, dia tidak peduli harganya mahal. Jadi saya kira setuju sekali tadi disungkapkan bahwa strategi kalau harganya dimurahin atau diskon itu, saya kira strategi yang bodoh gitu ya Pak ya. Itu kira-kira. Tapi mendiskon itu kadang-kadang juga penting. Tetapi bagaimana caranya Anda memberikan diskon tapi manfaatnya besar? Itu lihat momentum sebetulnya. Itu akan kita lihat, kita akan bahas itu di sisi mananya, itulah yang akan kita bahas. Sehingga yang kita pelajari, yang kita pahami dulu adalah bisnis model itu seperti apa. Itu kira-kira, dari situ kita buat action plan. Oke, gitu kira-kira saya pingin sekali untuk ikut mengucapkan yel-yelnya ya, Ahas Bali gitu ya Pak ya. Oke, ayo yang lebih semangat, yang lebih hebat, ayo kita mulai Ahas Bali. Gitu kira-kira. Oke, saya kenalan dulu karena ya walaupun beberapa udah kenalan dikit lah, tak cepetin. Oke, nama saya Madre Muku, Dewa Madre Muku sebetulnya. Saya sering keliling ya. Bentar lagi saya langsung ke bandara. Besok saya harus ngasih seminar di Surabaya, balik Sabtu di Lombok gitu kira-kira. Ya, jadi saya senang disebut orang Bali sehingga saya tonjolkan adalah madenya bukan dewonya. Kalau dewo Bojonegoro juga ada gitu kira-kira ya. Nah, Muku saya nggak tahu apa artinya Muku, cuman saya nikmati saja. Cuman kalau dipanjangin Muku selalu jelek Pak, ya tau? Nah ini paling nakal mahasiswa saya dulu. Saya waktu kenalan nama saya Muku, terus dia nanya Pak Muku apa? Pak Muku gambar atau Muku tulis? Siapa yang nggak sakit hati? Maka begitu. Itu kira-kira ya. Nah, Muku kalau dipanjangin selalu jelek ya. Muka kusam loh ya. Nah, waktu SD saya dijuluki mau kucit loh gitu kira-kira. Selalu nggak enak. Termasuk istri saya nanya saya, beli apa arti Muku? Makin nuwun niki sami bisa bahasa Bali nih, sami nih. Kadang-kadang saya ngeledek bahasa Bali loh kadang-kadang. Ya. Oke lah, tidak apa-apa kalau saya bahasa Bali dan tertawa. Bagi yang tidak bisa bahasa Bali ketawa aja ikut gitu kira-kira. Pokoknya barang gede lah kira-kira ya. Oke, tadi jet top pokoknya jet gede gitu kira-kira. Nah, sampai istri saya nanya Muku itu apa artinya gitu, bingung dia kali. Akhirnya saya ketemu arti Muku buat istri saya. Khusus suatu saat dia tanya, apa arti Muku beli gitu. Sebenarnya dari dulu sudah ada artinya, tapi aku malu bilang karena aku belum mampu menjalankan. Sekarang sudah 90% bisa, sehingga aku akan bilang arti Muku sekarang khusus buat kamu. Muku artinya kamu dan aku. Ya.
teman akhirnya. Oke. Dan salah satu ilmu yang harus dipelajari kalau laki adalah Pak ini gombal. Nah, itu penting. Coba ada banyak kurangan. Wah, orang yang mah jegeng saja gombal. Tenang, tetap aja Pak. Makanya gombal, tetap aja. Coba Bapak tak bilang dia cantik, pasti ini Pak gombalin dong, pasti gitu ya. Nah itu wanita. Lanjutkan gitu kalau ya. Nah itu buku. Saya S1 di ITS, kemudian S2 di ITS juga. Nah ini saya sempat kerja di Astra, tapi akhirnya saya pindah menjadi dosen, mengikuti panggilan hati karena saya cinta dosen, walaupun gajinya kecil ya toh. Dosen itu duitnya sadus tapi sen-senan. Kangen. Tapi saya akhirnya di dosen itulah saya memanfaatkan segala waktu luang. Nah nanti kita bisa resource itu apa sebetulnya? Waktu. Orang yang makin bisa memanfaatkan waktu, makin banyak rezeki. Karena niki, silakan bagaimana Anda mengartikan di bengkel Anda itu. Nanti kita lihat ya, makin. Nah, makanya sebulan dari mengajar, sorry kadang-kadang saya sering libur ya dulu ya. Nah, sekarang aku kasih tahu, aku sebenarnya bisnis. Nah, gitu ya. Jangan bilang-bilang ya. Nah, gitu kira-kira. Saya punya restoran dan betul-betul perubahan luar biasa. Saya sempat mencin betul market saya dari travel menjadi walking guest, jadi tamu yang lewat, beda sekali. Sekarang saya bongkar restoran saya ini Pak. Ya sudah, dak zamannya restoran gede kayak gitu ya. Jadi restoran saya buat kecil ya, karena milenial tadi gitu kira-kira. Kemudian di belakangnya saya buat hotel sedang dibangun sekarang. Ya ini restorannya. Nah Bali sepi sekali. Akhirnya saya memutuskan untuk membuka catering ya waktu itu ya. Tukang masak nganggur, piring nganggur. Intinya jangan menyalahkan keadaan. Jangan adi milenialnya keto dan sama ya. Apa yang harus saya lakukan menghadapi milenial gitu ya. Saya juga demikian. Bukan adi ada bom saya bisa ya. Apa yang harus saya lakukan? Piring nganggur, tukang masak nganggur, meja nganggur, mikir catering guys itu kira-kira. Akhirnya 2002 saya buka catering, namanya Tia Catering Service. Promosi Bapak. Saya tidak ada promosi. Kalau saya promosi, saya akan bilang nomor teleponnya Tia Catering Service 081 93 kali 11 11 10. Saya akan ngomong gitu. Tadi saya nggak coba ngomong gitu. Saya hanya bilang Tia Catering Service. Lu kan benar kan? Saya tidak ada bilang ngomong promosi. Kalau promosi ngomong 081 93 kali 11 11 10 gitu. Bahaya aneh-aneh gitu. Oke, nah akhirnya saya buka juga. Sewain tenda namanya, ya akhirnya nyewain tenda namanya Bali Sarana Dekorasi. Ya, nomor teleponnya sama Pak. Nah, sebagai seorang dosen saya memiliki sebuah kampus. Ya, saya partneran sama Pak Tandadi. Ya, cuman total saya di sini jauh jarang sekali ya. Saya buka ini, saya dapat momentum yang pas karena memahami pasar. Nah, ini saya sangat bersyukur sekali waktu itu saya paham betul pasar. Ya, begitu saya dapat izin kampus ini, otak saya pertama adalah market saya kayak apa model sekarang? Apa diferensiasi yang harus saya buat, gitu ya dok? Nah, suatu saat saya seminar di Semarang, tapi saya mendarat di Jogja. Dari Jogja ke Semarang saya naik travel. Di travel saya cerita sama bukan cerita, di sebelah saya ada orang yang S1-nya di Bali, S2-nya di Semarang. Dia ngomel gitu ya. Dan ternyata Pak, peluang itu muncul dari masalah, bisa masalah orang lain, bisa masalah kita gitu ya. Nah, ternyata masalah dia. Ngobrol dia bilang, "Oh, enggak suka aku kuliah di Bali. Di Semarang baru suka." Oh, ini mantap. Iya dong. Kalau enggak suka kuliah di Bali, aku enggak boleh gitu dong kampusnya. Kan gitu aja, Pak, iya dong. Nah, akhirnya saya tanya, "Dik, S1-nya di mana, Dik?" Di swasta di Bali. Dia bilang, "Sini Pak." Enggak suka saya. Ya, kenapa enggak suka? Jawabannya mencengangkan Pak. Dia bilang, "Enggak suka saya Pak, kalau di Semarang enak." Loh, kenapa enggak suka? Dosennya sombong, katanya gitu Pak ya. Dengan nada yang keras, dosennya sombong. Begitu dia bilang dosen sombong, saya enggak mau kenalan, saya dosen. Nah, enak ya. Saya itu dia. Jadi dia bisa enggak ngomong, saya diam. Oh gitu ya, memang sombong, tapi dekat bahasa apa ya dong. Kenapa? Dia bilang jam 10 datang, ternyata jam 10 nggak datang, jam 11 dia bilang nggak datang juga. Akhirnya sekitar kenal nih Pak, besok ya, padahal saya bayar loh. Ini menarik Pak. Itu karakternya. Nah ini saya ya sombong. Nah saya lihat ternyata 2008 itulah awal menurut saya orang-orang milenial masuk dunia kampus. Ternyata market kami berubah.
Ini menarik. Salah satu ciri milenial adalah ya, batasan feodal antara ayah dan anak itu kabur, Pak. You know? Kalau zaman saya dulu atau bapak-bapak nih para owner ya, mana berani Pak manggil bapaknya namanya, nggak mungkin, betul ya. Tapi zaman sekarang berbeda. Bapaknya di blok, halo bro, bapaknya di blok ya. Nah, kami tangkap di situ. Maka kami harus dekat dengan mahasiswa. Oh, itu caranya. Sebagai seorang leader, maka saya mencontohkan. Kebetulan saya bukan orang komputer, maka saya sering sekali, intinya apa? Diferensiasi yang saya bangun, ya. Value nanti kita bahas, ya. Value sticky adalah dosen sama mahasiswa kayak sahabat itu, Pak. Itu yang saya bangun, ya. Caranya gimana? Saya mencontohkan. Jadi saya sering kali keliling-keliling di sini, Pak. Keliling, kadang-kadang lihat mahasiswa. Saya paling suka lihat mahasiswa merokok dan memberitahu, Pak. Merokok mahasiswa. Ngapain merokok? Stres, Pak. Menjadi stres, ngapain kamu tahu nggak merokok membunuhmu? Tahu sih, Pak. Ngapain kamu merokok? Teman saya, Pak, ada yang tidak merokok mati. Iya. Itu mahasiswa. Kadang dia mau ikuti saran saya dan salaman. Nah, ini salah satu contoh. Suatu saat saya duduk di sini, ya. Saya duduk di sini, ada mahasiswa masuk, namanya Agus. Nah, tapi tidak ada di sini, mahasiswa sedikit, ya. Namanya Agus, ciri-cirinya Agus adalah rambutnya merah. Rambut merah, kopeng lobang. Ya kopeng sih lobang, Pak. Anting-anting maksudnya, Pak. Pakai anting, Bapak. Terus saya tanya, begitu masuk, Gus, ngapain rambutmu merah pakai anting segala, Gus? Dan dia bilang, Bapak kuno. Nah, itu dia, Pak. Itulah dekatnya kami, Pak. Bayangkan mahasiswa kami rektornya orang kuno, Pak, pikir gitu. Tapi bagi saya itu keberhasilan. Hati dia merasa dekat dengan saya. Itu merasa diferensiasi saya. Iya. Nah, tapi di balik itu saya sarankan dia. Ya Gus, kamu paling milenial. Aku memang kuno, Gus. Nggak apa-apa. Tapi sorry, kuno-kuno begini selera tinggi. Kalau kamu mau buat heran aku, sorry. Ya, antengmu lubangnya segini nggak ada artinya. Saya bilang gitu. Kalau kamu mau buat aku heran, aku tantang kamu sekarang, Gus. Kapan tromol ban masuk kopengmu hebat kamu, Gus? Oh, jangan gitu, Pak. Jangan gitu, Pak. Gitu dia bilang, ya. Akhirnya kami bilang begini, Gus. Ayo kita berandai-andai, Gus. Seandainya kamu hebat nanti, seandainya kamu sukses nanti, seandainya kamu perusahaan nanti punya perusahaan, ya. Kamu butuh tenaga kerja, dibutuhkan. Ada orang yang melamar. Ternyata satu wajah mirip kamu, dua rambut semerah kamu, tiga anting kopengnya anting-anting kayak kamu. Sekarang aku tanya kamu, Gus, kira-kira kamu terima nggak orangnya jadi pegawaimu? Dia pun senyum, enggak Pak, katanya gitu ya. Artinya kamu sendiri nggak senang melihat orang kayak cai kayak kita ya. Dia pun nyalamin saya, Pak, asli jalan, Paknya sana Pak, gitu ya. Pak makasih Pak. 3 tahun lagi saya lulus. Tidak hanya lulus target saya, menaput target lebih, mampet Pak, gitu ya. Kira-kira suatu saat saya ketemu dia, Pak, Agus Pak, pertama kali dia bilang mampet, gitu ya, benar ya. Itu kira-kira, dan itulah kedekatan kami, ya. 230 mahasiswa di awal, akhirnya naik dari 400, naik 500, ya. Ini program S1, akhirnya kekurangan tempat, kita terus bangun lagi, gitu. Tempatnya udah kayak gini. Sekarang per tahun mahasiswanya 1450, gitu kira-kira. Tidak bisa ya. Semua karena mau dulu, ya. Jawabnya begini, kalau dulu Pak, waktu kampus kami kayak tadi, ya, kalau ada mahasiswa 100 yang daftar, Pak, bila perlu 105 saya terima jadi mahasiswa. Gimana caranya? 5 orang yang ngantar saya tarik, saya paksa kuliah, Pak, gitu kira-kira ya. Tapi sekarang beda, Pak, ada tesnya dan lain sebagainya. Oke, gitu kampus kami belakang ada kira-kira ada 6 gedung kayak 5 gedung kayak begini, gitu kira-kira. Akhirnya dari cerita-cerita ini saya juga jadi pembicara, gitu kira-kira keliling-keliling. Nah, ini dari satu ya. Sorry ada slide keceplosan. Nah ini menarik ya. Saya juga ikut ini Pak. Saya baca di koran kalau mau kaya bisnis properti gitu ya. Ya. Oh saya ikut Pak. Saya beli tanah ya. Saya kapling laku stres. Kenapa saya stres? Karena apa? Karena saya tidak suka ketemu McLaren Pak. Ini McLaren Pak. Maklar Pak. McLaren. Stres Pak ya. Tetapi ya udahlah, saya sisanya saya balik nama ya gitu kira-kira selesai ya. Tetapi mengapa slide ini tetap saya tampilkan walaupun saya tidak bisnis properti lagi? Nah ini Pak, karena
saya ingin memperkenalkan inilah istri saya, Pak. Nah, itu penting ini ya. Saya tahu betul bapak-bapak Astra ini ya, selalu training kemana-mana, keliling. Maka perlu saya share kepada Anda bahwa nasib bapak sama-sama saya. Ya, minta izin sama istri keluar kota beratnya setengah mati, Pak. Ya dong. Oh, saya bilang, mau seminar ke Makassar. Ada ngasih training untuk perkawinan. Seminar aja kerjanya keluar kota, di Bali aja kayak gitu ya. Bingung cari surat izin, Pak. Dan akhirnya saya ketemu surat izin paling jos, yaitu slide ini, Pak. Nah, caranya gini, Pak. Saya edit materi, edit. Oke. Caranya adalah saya atur pas istri saya lewat di belakang, itu slide ini yang nongol, Pak. Istri. Ini nongol, biasanya istri nanya, "Loh, Pak, ada aku di laptopmu ya?" Langsung saya bilang, "Mak, jangankan di laptop, di sini juga." Akhirnya dia nanya, "Loh, kamu mau seminar kemana?" "Surabaya." "Berapa hari?" 2 hari. "Sudah, berangkat." Loh, aman ya, Pak. Besoknya tak nelpon dia, Pak. Cocok, Bapak paling setuju ya, Pak. Terus besok nanti insight apa dari seminar ini Bapak akan itu tadi loh, Pak. Nah, yang tadi aja Bapak ingat kira-kira ya. Iya, penting itu, Pak ya. Makanya kalau besoknya saya pas seminar istri enggak nelpon lagi lah. Paling pagi aja udah makan, udah selesai, aman, Pak. Coba saya seminar sehari, istri nelpon terus, miss call, ini bahaya, catatan para lelaki semua. Iya dong? Istri Anda 1 hari nelpon kepada Anda, miss call 5 hari, habis hidup Anda. Nah, itu kira-kira ya. Udah, itu kira-kira. Oke, itu kira-kira. Oh ya, saya ada usaha kecil sekarang ya, kerjasama sama teman gitu lah. Saya punya satu nih, Pak, di Seminyak, namanya Cokor Body Work ya. Itu karena saya punya teman waktu SMA ya. Saya punya teman SMA, kami akrab sekali, saking akrabnya, Dewoko namanya di tinggal dulu, saking akrabnya kami sering saling traktir. Kadang dia mentraktir saya, kadang saya ditraktir dia. Gitu lah ya kan? Diuntungnya kan pokoknya ya. Ya. Lama enggak ketemu, suatu saat ketemu, Dewoko, gimana kabar kamu? Cerita gitu ya. Baru saya tanya, "Kamu kerja apa?" Dia jawab, "Aku tukang pijet." Mijet. Langsung agak drop sedikit. Perasaan dulu jurusannya fisika, bukan biologi, kok pijet gitu ya. Tapi begitu main ke rumah, begitu dia cerita, yang dipijat sama dia siapa? Demi Moore. Wow. Demi Moore, Pak, artis Hollywood secantik itu, Pak. Gitu. Terus Bruce Willis, David Beckham, gitu. Dan dia pernah bilang 2 minggu ke Inggris buat mijet keluarganya Tony Blair. Wow. Tony Blair, Pak, Perdana Menteri Inggris, bukan Tony Iskandar Banyuwangi itu, Pak. Saya penasaran main ke rumahnya dia, ditunjukkan sebuah foto keluarganya Tony Blair, Fort Oakland. Wow, benar, Pak. Di situ saya baru sadar, walaupun dulu jurusannya fisika, ternyata fisika ada hubungan dengan pijit memijit. Apa itu? Tekanan berbanding lurus permukaan tubuh. Mungkin bisa jadi. Akhirnya saya ditunjukkan sebuah majalah Travel Asia. Ya. Travel Asia. Tak ada fotonya dia, tertulis di bawahnya, "Oka 13 besar pemijit Asia." Wow. Saya baru tahu, Pak, tukang pijit ada rankingnya, Pak, kira-kira. Ranking kelas ya. Saya motivasi dia, "Oke, kamu passion di sini. Ayo buat spa." Dia enggak mau. Aku enggak berani bisnis gitu ya. Akhirnya 3 hari kemudian dia telepon saya, "Aku mau bisnis asal sama kamu." Akhirnya kami buat bersama, namanya Cokor Body Work di Seminyak gitu kira-kira ya. Kecil, tapi saya senang cerita ini gitu ya. Ya, dia yang ngurus total. Tapi terus terang akhir kami dirikan ini berdua terus terang. Tapi jangan bilang-bilang ya Bapak-bapak ya. Waktu dia bilang sempat mijit Demi Moore, saya rodok nyesel jadi dosen, Pak, sebenarnya. Lumayan kan gitu dong. Tapi begitu ini kita dirikan berdua, akhirnya penyesalan saya ada obatnya. Saya bilang sama dia, "Hai Oko, kamu kan terkenal. Kalau ada artis minta pijat di kamu, tolong bilang sama artis itu, mulai sekarang di Cokor Body Work mijitnya berdua." Terus, "Loh, aku ini sama siapa?" "Loh, aku ini nganggur loh." "Tapi kamu kan enggak bisa." "Gampang, buat aturan. Yang pintar mijat bagian atas, yang enggak bisa bawah." Sampai sekarang dia enggak nelpon saya, Pak. Itu kira-kira. Oke, itu kira-kira saya sempat juga main ke sini, ya sempat ke sini, gitu kira-kira jalan lah, gitu kira-kira. Oh, ini Pak Nadia, saya trading sama beliau di Malaysia, gitu tentang Lego Series P, gitu. Oke, oh ini saya buat White Kenny, ya enggak apa-apa, boleh mampir sana.
Ya, diskon. Mau gratis boleh, gratis pasti ya. Anda masuk pasti gratis ya. Emang kebun binatang masuk bayar ya, masuk gratis Pak. Ya pulangnya lah. Kalau mau diskon silahkan 10% boleh, 20% boleh, 70 boleh, serius 90 boleh. Karena standar kami 10, kalau Anda minta diskon 90, yang 80% saya tagih ke Honda. Gitu aja lah. Udah sama kan? Udah sama kan gitu. Oke, gitu kira-kira tentang saya. Oke, oh ya, ada juga sedikit saya bangun ada buat rumah-rumah desa juga di Lombok gitu. Saya ada showroom juga sedikit gitu kira-kira. Oke, sudah kenal tentang saya 15 menit. Sekarang saya ingin kenal Anda dengan melihat karakter Anda dalam menghadapi perubahan. Menghadapi perubahan. Caranya biar cepat adalah gini. Anda tinggal pilih nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita coba aja. 1 berarti kotak yang iya. Silakan angkat tangan ya. Yang suka nomor 1 angkat tangan. Bapak yang suka. Wah ini arti perubahan. Oke, yang suka nomor 2 angkat tangan. Suka nomor 3 angkat tangan. Berarti suka nomor 4. Ini yang benar. Oke, kita lihat lagi ya. 1, Anda orang yang intelektual, yang objektif, rasional, dan pengambil keputusan yang baik. Luar biasa buat bapaknya. Ya, boleh silakan. Oke, yang kedua, ya. Anda orang yang stabil, dapat dipercaya, konservatif, dan memiliki visi jangka panjang. Mantap. Ya. Yang ketiga, Anda tidak puas dengan status quo, berani mengambil resiko, dan selalu ingin tampil beda. Wah ini Pak, ini lawan perubahan ya. Ini keren ini Pak ya. Oke, kenapa? Ya ini Pak. Anda selalu ingin keseimbangan hidup, jujur, tidak serakah, dan membela teman. Oke, dulu tangan buat kita. Aduh, bapaknya tadi. Saya tahu bapaknya pilih nomor 2 tadi, iya kan? Begitu keluar nomor 4 yang artinya gitu langsung, perasaan saya lebih cocok yang ini. Boleh dirubah Pak, gak usah khawatir Pak. Kalau yang itu buat kita semua, ya kan? Gak usah khawatir, termasuk saya, sudah. Oke, ayo kita mau mimpin perubahan, ya. Itu kira-kira. Saya cerita lagi sedikit Pak tentang perubahan-perubahan yang terjadi. Dampaknya sudah jelas. Ini sudah ada lagi, sudah kayak gini gara-gara milenial. Ya. Yang berhasil adalah yang mampu menyambut milenial, kan gitu dong, ya. Ini sudah diganti Pak. Ya, check-in sudah. Tenaga kerjanya ini pada hilang semua. Ya gitu tidak. Ya. Yang cowok-cowok mungkin jadi pesaing tadi kan. Ya. Itu kira-kira. Ya, oke. Nah ini orang sudah beli-beli apa ya? Nonton gampang sekali dulu. Saya ingat sekali kalau ada film bagus sampai bayar satpam lo beli tiket. Ya. Sekarang anak saya udah dulu mau nonton mana Pak? Gampang, tak udah. Lu sudah kan? Belum kita. Ya kayak gitu milenial itu. Nah itulah 70% para pemilik sepeda motor yang akan nongkrong di tempat mana. Ya, itu kira-kira. Ayo, itu kira-kira. Nah, ini menarik. Inilah yang disebut dengan masa yang luar biasa, perubahannya tidak bisa terdeteksi, tidak bisa diprediksi. Itu kira-kira apa yang disebut dengan VUCA, ya. Yang pertama, volatility. Itu artinya menaikkan tingkat perubahan. Jadi goncangannya luar biasa gitu kira-kira. Ya, kalau dulu udah datar, kalau dulu ya soalnya nggak jelas gitu ya. Yang kedua, ya masa depan kurang jelas, tidak bisa rumus-rumus itu seperti tidak berlaku. Seperti karena makin kompleks, faktor-faktornya makin banyak sekali. Ini disebutkan VUCA, ya. Nah, jadi tidak ada jawaban yang tepat. Jadi jangan Anda mengharapkan kepada ahas memberikan sebuah solusi yang pasti membuat berhasil, tidak bisa. Ya, banyak faktor-faktor yang lain. Itu kira-kira. Ini yang disebut dengan VUCA. Ini keadaannya seperti ini sekarang. Nah, maka dari itu mau tidak mau seperti Bapak tadi sarankan, kita harus berubah. Nanti kita lihat dari mana mulainya gitu ya. Dan apa yang harus kita lakukan. Itu stepnya jelas nanti. Saya cerita dulu sedikit ya. Ya harus berubah. Yang menarik adalah dari dulu kita berpikir berubah. Tapi mengapa kita begini Pak? Coba berubah. Kalau mau berubah kita bisa di sini, betul ya. Tapi kenapa kita muter-muter gitu-gitu aja terus? Apa yang terjadi sebetulnya? Yang pertama adalah saya kira kenyamanan.
Ya, saya agak khawatirnya di sini. Oke. Teman-teman Ahas, bengkel Ahas, saya khawatir kenyamanan. Begitu buka, ya ternyata sudah banyak yang ngantri. Ya, akhir bulan lihat untung sudah nyaman, gitu ya kira-kira. Oke, ini kayak katanya kodok direbus itu pelan. Iya. Enggak kita. Bahwa orang lain bisa melompatnya luar biasa. Yang khawatirnya di situ. Ya, mudah-mudahan sih bukan Anda di sini. Ya, mudah-mudahan Anda karena tidak tahu dari mana mulainya. Sehingga hari ini bisa dapat solusinya. Tidak? Itu kira-kira. Ya, kenyamanan ini kadang-kadang memang musuh kita, ya. Musuh, karena orang great itu musuhnya good. Anda sudah merasa baik, ya Anda tidak akan jadi great. Itu kira-kira. Ya. Nah, oke, kita lihat. Jadi pilihannya kita harus berubah, gitu ya. Kita harus berubah. Jadi kalau tidak, ya Anda maju atau Anda akan mati. Ya. Nah, apa yang terjadi sekarang yang total berbeda dengan sebelumnya, itu seperti kalau kita lihat seperti akhir dari dunia. Kok beda banget dengan dulu? Ada orang, kita tuh orang yang paling bersyukur segala masa kita rasakan. Ya, masa yang paling berbeda itu sekarang. Ya. Nah, mengapa perubahan itu terjadi? Yang mendrive itu adalah karena teknologi yang luar biasa. Dari teknologi akhirnya merubah people. Akhirnya putaran, people berubah, para orang-orang yang peneliti menghasilkan sebuah produk dalam bentuk teknologi untuk memanjakan people, itu yang terjadi di perputaran. Ya. Jadi dua faktor ini luar biasa merubah segala sesuatu. Ayo kita mulai dengan teknologi, ya, teknologi. Sederhananya begini. Handphone yang Anda bawa sekarang, Anda bawa sekarang, itu kira-kira 20 tahun yang lalu, ya, fasilitas seperti itu hanya dinikmati oleh seorang presiden Amerika Serikat. Itu kira-kira. Gitu. Oke. Sekarang semua orang bisa menikmati. Jangankan Anda, ya, tukang suwon pun menikmati itu kira-kira. Ya. Itu dia. Ya, jadi segala sesuatunya serba ada di dalam satu ini. Itulah kecepatan teknologi. Nah, ayo saya cerita sedikit tentang tidak hanya teknologi yang sifatnya di technical gitu ya, tetapi juga di biological. Coba ya kita lihat ya. Di kedokteran, nah ini menarik nih. Ya, ditemukan sebuah cara, bahkan satu tetes darah Anda, ya. Anda nggak tahu orangnya gitu. Tetes darah Anda diambil, itu bisa diprediksi wajahnya. Bisa diprediksi umurnya, serius Pak. Ini namanya. Ini nama apa namanya? Nama proyeknya. Contoh ya. Nah, hasil prediksinya ini bahwa lelaki tingginya 1,76, ya toh? Ya, kemudian beratnya 76, umurnya 38, aslinya gimana? Ya ini aslinya. Jadi bisa seperti ini. Artinya banyak sesuatu yang tidak pernah terpikir oleh Anda ternyata terjadi. Sehingga Anda tidak boleh bilang, sing mungkin rago sing kena. Tidak boleh bilang gitu. Ya toh? Karena banyak sesuatu yang tidak terpikirkan itu terjadi. Ini contoh lagi. Nah ini Pak, saya kasih contoh yang sederhana aja, yang sudah lama. Kalau Anda berpikir, nah ini teknologi cloning yang sudah lama sekali. Kalau Anda berpikir bahwa bayi itu selalu dihasilkan dari pembuahan cowok dan cewek, kan gitu ya Pak kira-kira ya. Ternyata tidak seperti itu. Cloning tahun 97. Nah, biri-biri dicoba. Ternyata dari satu sel biri-biri dikembangkan jadi biri-biri dan mirip luar biasa. Cloning. Nah, ini ditemukan oleh profesor dari Swiss. Tapi saya yakin profesor Swiss itu lama di Surabaya, Pak. Mengapa demikian? Karena biri-biri ini namanya Dolly, Pak. Gitu ya. Ya, Dolly namanya. Pasti ya ada inspirasi gitu. Ada inspirasinya. Nah, kayaknya sih, kayaknya gitu. Bapaknya nggak ketawa, tanya aku Dolly. Kanan jelas, ya jelas. Ya, cuma ngalir jadi mesti ngadau. Beduduk. Oh, beduduk kok. Tegas saja. Lo sedang lalu ternyata ulian Risma. Member. Karena member get member. Ya itu mahasiswa saya. Tolong dilindungi di sini. Oke, itu kira-kira ini lagi Pak. Ini lagi ya.
kira-kira umur kecil diambil DNA-nya bisa diprediksi akan kena sakit apa, coba pikir ya. Akhirnya dari DNA itu disuntikkan untuk bisa mencegah penyakit itu. Bukan kayak gitu teknologi. Ya, teknologi itu kayak gitu. Ini menarik. Bayi tabung udah biasa. Sekarang beda. Kalau bayi tabung, Pak, kan sudah jadi selnya itu udah jadi misalnya 5 biji ya. Ini 5 jadi nih. Sudah diprediksi. Yang 5 ini Pak matanya biru, kecerdasannya sekian, ketangkasannya sekian. Yang satu ini seperti ini. Bapak pilih yang mana? Gitu Pak. Yang akan dikembangkan. Oh saya pilih yang ini. Tapi yang ini rodok bodoh loh Pak. Tapi ganteng. Gak apa-apa. Tak suntikkan Pak ya biar pinter. Loh gitu Pak. Jadi bisa milih kayak gitu. Ya, Anda harus bersyukur teknologi ini baru ditemukan sekarang. Coba dulu kita enggak ada karena enggak pernah dipilih sama orang tua. Ya, nanti kita syukur ini ya. Itu kira-kira Anda masih aja ditabung hidup kira-kira ya. Aman kita. Ya, gila teknologi itu. Nah, ini yang kita bilang tadi, disuntikkan sedikit ya. Nah, umur itu sekarang bisa ditambah. Ya, dari lahir Anda mau umur berapa? Gitu kira-kira, ya toh? Ya, pilih Anda mau umur berapa? Nggak usah dijawab. Kira-kira Anda sih merasa sudah lewat umurnya, ya? Ya, karena penderitaan aku tahu lah. Ya, itu kira-kira. Loh, prediksi. Ini kira-kira bayi yang kira-kira sampai 142 tahun. Karena sudah ditambah macam-macam. Gila teknologi itu, Pak. Saya cerita ini kenapa? Supaya Anda berpikir. Biasanya kan begini, kalau orang cerita perubahan asing, ragu sing kena, saya ndak kena, ndak mungkin, gitu aja. Ternyata yang ndak mungkin itu mungkin gitu, ya, itu dan cepat sekali, ya. Saya ingat sekali, ya sekarang kan sudah umum kalau kita nge-Grab itu sampai di mana itu umum ya. Saya ingat sekali itu tahun 2014, saya cukup kaget waktu di Amerika nyari taksi. Mau turun dari lantai 4, sabar, dah dulu lah, dah. Kok dia suruh nyabar, kan sudah kita cari taksi. Loh ini loh, dia masih di belokan sana, ntar lagi kita turun. Begitu mau dekat, turun. Dah ada 2 tahunnya di sini sudah kayak gitu. Jadi cepat sekali itu artinya, sampai di kita itu cepat. Oke. Nah ini memberi semangat buat teman-teman untuk mari kita mengikuti saran dari Astra gitu kira-kira bahwa kita harus berubah, ya. Gitu kira-kira. Dan nanti toolnya kita lihat, ya toolnya kita lihat. Oke, nah ini berita baik atau berita buruk saya tidak tahu. Ternyata dengan teknologi apa namanya ini berlian ya, berlian itu bisa dibuat betul-betul sama. Ada sebuah kejadian di di Belanda ya, di tempat penjualan berlian gitu ya. Dia sampai kaget, loh ini betul-betul sama, padahal ini palsu gitu loh kira-kira. Dan harganya super murah. Ya, nah ini perubahan. Ya. Harganya super murah, tetapi karatnya betul-betul sama. Ahli berlian 30 tahun nggak bisa membedakan. Ini berita baik. Tolong mulai sekarang jangan beli berlian bulu. Tolong. Oke, tolong. Alasannya mengapa? Karena mahal, Pak, masih mahal gitu ya. Kita tunggu yang murahan nanti gitu kira-kira ya, biar sampai di sini. Oke, kita lihat. Kalau kita ngomong perubahan teknologi, ukurannya apa? Ukurannya adalah daya simpan data itu teknologi itu di situ, Pak. Ya, jadi perkembangan teknologi itu kita lihat daya simpan data. Ini contohnya. Tahun 1956, nah ini menarik ya. Saya ingin cerita sama Anda bahwa sekarang ya, perubahan itu eksponensial bukan linear lagi. Artinya apa? Kalau dulu kita tidak berubah, hanya tertinggal risikonya. Tapi kalau sekarang Anda tidak berubah, risikonya bubar gitu kira-kira ya. Oke, ayo kita cerita. Kita lihat kenapa eksponensial. Kita lihat ya. Tahun 1956 ya, penyimpan data sketch gini Pak, gede segede kerat ya. Nah, harganya $120.000, kapasitasnya 5 megabyte. Anda lihat sekarang, butuh waktu 50 tahun ya, 56 sampai 2005. Butuh waktu 50 tahun untuk membuat menjadi 128 megabyte. Kira-kira 25 kali lipat penyimpanan dengan harga turun sedikit. Butuh 50 tahun. Oke? Tetapi hanya butuh, kita lihat ya, 2005 sampai 2017.
Oke, kira-kira butuh hanya 10 tahun menjadi berapa? Dari 128 megabyte menjadi 128 gigabyte. Hanya 10 tahun menjadi 1000 kali berarti. Itu kira-kira. Jadi Anda lihat, bukan linear, ya. Mereka linear. Kalau 50 tahun segitu, akhirnya kalau 10 tahun seginilah kan itu. Ini enggak, gitu. Ya, ayo itu dasar berpikirnya. Saya ingin bilang pada Anda, kalau dulu Anda tidak berubah, Anda hanya tertinggal, ya masih jalan tapi berdekang batinnya gitu. Ya. Tapi kalau sekarang Anda tidak berubah, bahaya, mati gitu, ya. Itu kira-kira. Oke? Nah, saya kasih contoh. Tahun 1904, ya. Di New York City itu ini Pak, kuda aja Pak. Nah, mobil cuma 2. Tapi dalam 10 tahun akhirnya mobil sudah banyak. Sekarang Pak, ya ini kasihan nasib kuda-kuda ini ya, tidak dipakai kan itu jadinya gitu, sudah diganti mobil. Sekarang ini kita lihat manusianya terancam. Kalau dulu kudanya, ya sekarang manusianya yang terancam. Kita lihat, nah ini 2020 ini, ya Uber ini sudah memesan 24.000 mobil tanpa sopir. Loh ini Pak, sopirnya kayak gini, nggak ada setirnya mobil itu ya. 2025 ini sudah terjadi. Dulu kita mikir masa mobil segisi setir ya, nggak isi ini Pak. Iya, itu kira-kira. Nah ini apalagi kenapa ditemukannya kecerdasan buatan, ya, artificial intelligence. Dan mengapa orang lebih memilih tanpa sopir? Karena begini, ya resikonya lebih kecil. Ada ukurannya. Kalau dengan sopir menempuh 1,6 juta rata-rata, itu bisa terjadi 4,2 kecelakaan. Tetapi kalau dengan artificial intelligence, ya ternyata dalam 1,6 juta kilometer hanya terjadi 3,2 kecelakaan. Artinya Pak, dengan mesin, dengan artificial intelligence, dengan komputer itu lebih aman. Bukan gitu dong? Ya, kalau belum sopir menuntut dan lain sebagainya, ternyata wajar orang beralih ke teknologi. Ini kira-kira. Dan kalau Bapak tidak percaya, sudah terjadi mobil tanpa sopir.